Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita ceramah seperti biasa. Kita hari ini ceramah selawat berkahkan salam tidak lupa kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya bo, tak panjang mukadimah, langsung di dalam bo, yaitu salat dalam berbagai keadaan. Salat dalam keadaan darurat. Salat keadaan dalam darurat. Sakit ada obatnya. Pasti ada obatnya. Sakit dapat menimpa setiap orang tanpa mengenal usia, jenis kelamin, atau status sosial. Berarti semua manusia di dunia pasti memiliki sakit. Nah yuk. Sakit merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditetapkan kepada manusia. Sakit dapat menjadi salah satu peringatan manusia agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk tetap beribadah kepada Allah. Bagaimana? Agama itu adalah tidak boleh dipersulitkan. Misalnya macam bangsuran kaki-kaki. Tapi di kondak inyo, kondak toga lah. Nah. Misalnya sakit awak sedang sembahyang, misalnya konai asam urat, sakit pinggang, dayo. Terutama salat fardu harus dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan. Apa hukum meninggalkan salat? Dosa. Tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan sakit sekalipun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. Quran surah Nisa ayat 103, maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, lah sehatnya, atau enggak lah, seperti biasa. Tapi dah sakit lutut dah ada pada samurai dah. Duduk aja, takkan dari orang harus toga. Kita sehat, maka dirikanlah salat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, salat merupakan cerminan orang yang beriman sebagai pembeda dengan orang kafir. Karena pentingnya salat, dalam kondisi dan situasi apapun kita wajib mengerjakannya, wajib melaksanakannya. Orang yang sakit dapat mengerjakan ibadah salat sesuai kemampuannya. Orang yang tidak bisa berdiri dapat mengerjakan salat dengan duduk. Apa duduk? Ayolah. Di antara dua sujud, duduk macam di antara dua sujud. Jika tidak mampu dengan duduk, berguling, berbaring. Dapat dilakukan dengan berbaring di atas lambung. Jika tidak mampu berbaring di atas lambung, dapat dilakukan dengan berbaring terentang. Berikut tata cara salat tersebut. Yang pertama, salat dengan duduk. Salat bagi orang
dapat dilakukan dengan cara duduk bersimpuh. Bersimpuh. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut: Ra'aitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli mutarabian, rawahu an-Nasa'i. Artinya, aku lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat sambil duduk bersimpuh. Sedang nobija ada sembilan duduk. Jika tidak dapat duduk bersimpuh, boleh dengan menjulurkan kaki dan badan disandarkan pada dinding atau lainnya. Boleh awal bersandarnya. Adapun tata cara pelaksanaan salat dengan duduk sebagai berikut. Nah, pandangan. Duduk bersimpuh, anggap kok tidak. Allahu Akbar. Wah. Buat ini. Sujud, tidak. Sujud macam itu. Macam itulah sembahyang awal kalau duduk. Iya. Kalau bareng? Kalau bareng. Miring. Kalau misal nggak ada tiga. Nah, macam itulah. Yang kedua, salat dengan berbaring. Ini ada dua pendapat ini. Yang pertama, salat dengan duduk. Yang kedua, salat dengan berbaring. Salat berbaring dapat dilakukan jika seseorang tidak mampu salat dengan duduk. Tata cara berbaring dapat dilakukan dengan berbaring yang menyamping ke kanan. Berbaring. Dan menghadap kiblat. Indonesia berada di sebelah timur Ka'bah, sehingga salat dilakukan dengan membujur ke utara, sehingga kaki berada di sebelah selatan. Jika tidak mampu berbaring, menyamping, maka dibolehkan berbaring telentang. Apa telentang? Dalam posisi ini, kaki menghadap kiblat dan diusahakan kepala terangkat sedikit di ganjal bantal sehingga wajah menghadap kiblat. Kaki maju kemari. Kalau sujud, naikkan kepala sedikit. Macam biasa. Ya. Nah, dalam posisi ini kaki menghadap kiblat dan diusahakan kepala terangkat sedikit di ganjal bantal. Pakai bantal kepala awak. Sehingga wajah menghadap kiblat. Apabila salat dengan berbaring tidak mampu, boleh dengan tidur dan kaki dihadapkan ke kiblat. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut, "Fa'ilam yastati ayyusalli ala janbihil ayamini yusalli mustalqiyat rijalahu mimma yalil kiblah." Rawahu ad-Darqutni. Artinya, jika ia tidak kuasa salat sambil duduk, salatlah ia dengan berbaring ke sebelah kanan menghadap kiblat. Jika tidak kuasa juga, maka salatlah ia terlentang kedua kakinya arah kiblat, macam tadi yang bawa praktekan. Semua bacaan salat dengan berbaring sama bacaan sambil berdiri, sama nih. Adapun gerakan dalam salat seperti ruku, iktidal, sujud dan seterusnya, cukup memberikan isyarat dengan kepalanya atau kedipan mata. Yang kedua, salat di atas kendaraan. Tadi salat tentang sakit, kini yang kedua salat di atas kendaraan. Apa pertanyaan Ibu? Oh itu. Kalau macam itu tidak bisa berhenti kan? Misalnya dalam oto poi kabukan baru, dah ada air nenek lampu roh, dah ada WC dalam motor, tayamum lah. Menghadap kiblat tuh ke mana
bulat. Iya rokok. Dah lo bisa gak karo duduk. Macam tu lah. Bepergian merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh seseorang. Kalau dalam Honda apa sebenarnya? Kalau di Honda payah. Kalau di Honda masalah payah. Bisa berhenti. Kalau di mobil boleh. Di mobil, pesawat, kapal. Ya. Baik pada jarak yang dekat maupun jauh. Seseorang yang melakukan perjalanan jauh lazim menggunakan kendaraan. Seorang muslim yang melakukan perjalanan jauh diperintahkan untuk tetap mengerjakan salat meskipun berada di atas kendaraan. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW yang memiliki arti dari Ya'la bin Murrah berkata, sesungguhnya Nabi SAW bersama sahabat-sahabatnya sampai ke satu lembah, sedang dia berada di atas kendaraannya. Padahal langit sangat mendung dan di bawahnya sangat basah. Dia no bigo, di bawah basah. Di bapak no bigo sampai di mana kendaraannya di bawah basah. Kalau di darat padek, berarti di kapal. Kemudian datanglah waktu salat, lalu ia menyuruh muazzinnya, kemudian ia azan dan iqamah. Lantas Rasulullah SAW menuju kendaraannya dan salat jamaah bersama mereka itu. Dalam salat itu, ia berisyarat dan sujudnya lebih rendah dari rukuk. Rendah. Kadang di kapal takut orang tanggulamnya. Kadang ada orang yang duduk semayangnya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Bagaimana cara mengerjakan di atas kendaraan? Berikut tata cara mengerjakan salat di atas kendaraan. Iko anggaplah kok mobil. Yang pertama, berwudu dapat dilakukan dengan tayamum. Kalau tidak ada jumpa air, apabila tidak jumpa air dalam kendaraan tersebut. Yang kedua, apabila memungkinkan seperti di dalam kapal laut, salat dilakukan dengan berdiri. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar berikut. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifu usalli fi safinati?" Qala, "Shalli fiha qa'imah illa an takhafa gharaqa." Rawu Ad-Darqutni dan Al-Hakim. Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Bagaimana caranya aku salat di perahu?" Ia menjawab, "Salatlah di perahu